Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Afifah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang basis pendidikan anak usia dini, prinsip pendidikan anak usia dini, dan asas pendidikan anak usia dini. Nah, sebelum kepada penjelasan-penjelasan tersebut, yuk kita yel-yel terlebih dahulu. Karena ada virus corona, sekarang kita belajar di rumah. Tetap semangat untuk belajar, mengerjakan tugas dari Bu Guru. Hai corona, cepatlah pergi. Aku rindu sekolahku dan teman-temanku. Hai corona, cepatlah pergi. Aku rindu sekolahku dan teman-temanku. Kita mulai penjelasannya ya. Basis pendidikan anak usia dini. Terdapat 3 basis pendidikan anak usia dini, yaitu berbasis pada keholistikan dan keterpaduan. Pengembangan anak usia dini mempunyai arah pada pengembangan segenap aspek pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Pelaksanaannya terintegrasi dalam suatu kesatuan program yang utuh dan proporsional. Dalam hal ini, diharapkan adanya keselarasan antara pendidikan yang dilakukan di berbagai unit pendidikan, yaitu antara keluarga dengan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, berbasis pada multidisiplin ilmu dan budaya. Prinsip ini mengandung arti bahwa praktik pendidikan anak usia dini yang tepat perlu dikembangkan berdasarkan temuan mutakhir dalam bidang keilmuan yang relevan. Pendidikan anak usia dini sendiri muncul karena dalam pengembangannya bersinggungan dengan ilmu lain yang menjadi objek penelaahan, yaitu pendidikan untuk anak usia 0 sampai 8 tahun. Sehingga muncul ilmu baru yang bernama pendidikan anak usia dini. Selanjutnya yang ketiga, berbasis pada taraf perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat perkembangan anak, sehingga proses pendidikan bersifat tidak terstruktur, informal, dan responsif terhadap perbedaan individual anak serta melalui aktivitas belajar sambil bermain. Prinsip pendidikan anak usia dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 prinsip dari beberapa prinsip yang diajukan para pemerhati pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, prinsip orientasi pada kebutuhan anak. Kebutuhan utama bagi manusia adalah terbentuknya budi pekerti yang luhur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pencapaian akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip belajar melalui bermain. Permainan cenderung membuat anak senang. Dalam kondisi senang, otak lebih mudah menyerap informasi. Emosi senang dialami anak biasanya bersifat menetap berkat adanya prinsip asosiasi. Yang ketiga, prinsip menggunakan lingkungan yang kondusif. Menurut Jean Piaget, anak lahir dengan segala keunikan potensi. Antara anak yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Bahkan anak kembar sekalipun. Tugas orang tua, guru, dan orang dewasa yang lain adalah menyiapkan lingkungan yang memungkinkan potensi-potensi yang dimiliki anak bisa berkembang optimal, baik potensi nalar, rasa, spiritual, maupun keterampilan. Keempat, prinsip menggunakan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Aisyah adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan mengintegrasikan kegiatan yang mewakili semua bidang kurikulum atau bidang-bidang pengembangan yang meliputi aspek kognitif, bahasa, fisik atau motorik, seni, dan sosial. Yang terakhir, prinsip bertahap dan berulang-ulang. Dalam mendidik anak, seorang pendidik harus memerhatikan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan ini selain disesuaikan usia anak didik juga yang tak kalah penting dari aspek materi pembelajaran. Gradasi pemberian materi akan sangat berpengaruh atas kesuksesan dan pembelajaran. Materi harus disampaikan dari yang mudah menuju yang lebih sulit, dari hal-hal yang konkret menuju hal yang abstrak. Terakhir yang saya akan bahas adalah asas pendidikan anak usia dini. Dalam pendidikan anak usia dini terdapat beberapa asas pembelajaran, yaitu yang pertama
Asas apersepsi. Pembelajaran dengan memerhatikan pengetahuan dan pengalaman awal atau sebelumnya yang dimiliki anak agar hasil belajar optimal. Kedua, asas kekonkretan. Pembelajaran yang menggunakan berbagai media dan sumber belajar nyata agar pembelajaran menjadi bermakna. Ketiga, asas motivasi. Pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan minat dan kemauan anak agar anak memiliki dorongan untuk belajar. Keempat, asas kemandirian. Asas ini dirancang untuk mengembangkan kemandirian anak dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Kelima, asas kerjasama. Dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial anak melalui bekerja sama. Yang keenam, asas individualisasi. Asas ini memerhatikan perbedaan individu. Setiap anak pasti memiliki perbedaan, di antaranya cara berpenampilan, perilaku, sifat, ataupun yang lainnya. Yang ketujuh, asas korelasi. Dirancang dan dilaksanakan antar aspek pengembangan satu dengan lainnya saling berkaitan atau terpadu. Yang kedelapan, asas belajar sepanjang hayat. Dirancang untuk membekali anak agar bisa belajar sepanjang hayat dan mendorong anak selalu ingin dan berusaha belajar kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir, asas non-diskriminasi. Setiap anak dari suku, agama, ras, dan golongan apapun. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.